Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 Fikih Kontemporer yang membahas mengenai monogami, poligami, dan perkawinan beda agama. Sebelum masuk pada pembahasan, tentunya kita semua atau teman-teman juga sudah pernah mendengar tentang kata poligami. Apa itu poligami, bagaimana, dan kenapa poligami itu dapat terjadi. Pada kesempatan ini, kami membahas itu mengenai poligami, dan terkhusus saya sendiri membahas subtema tentang poligami, yang mana apa pengertian atau definisi poligami, dasar hukum poligami, dan hukum poligami itu sendiri. Yang kedua, alasan poligami menurut undang-undang, dan yang ketiga, prosedur poligami. Baik, kita kupas sedikit mengenai poligami. Poligami berasal dari dua buah kata, yakni poli dan gami. Poli yang berarti banyak dan gami yang berarti istri. Jadi dapat kita definisikan poligami ialah seorang laki-laki atau suami yang mempunyai istri lebih dari satu dan tidak lebih banyak dari 4 orang. Dalam kata lain, dibatasi 4 orang. Dasar hukum poligami terdapat pada surat An-Nisa ayat 3 dan juga surat An-Nisa ayat 129. Hukum poligami ada 3, yaitu sunnah, makruh, dan haram. Dikatakan sunnah apabila seorang suami mendapat izin dari seorang istrinya untuk berpoligami dan dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan, dan sang suami dapat berperilaku adil secara materi maupun materi. Dikatakan makruh apabila tujuan seorang suami berpoligami ialah hanya untuk senang-senang semata, dan dia juga ragu apakah dia dapat berperilaku adil terhadap istrinya tersebut. Dan dikatakan haram jika secara ekonomi dia tidak bisa untuk berpoligami dan juga tidak dapat persetujuan dari sang istri sebelumnya untuk melakukan poligami tersebut. Alasan poligami menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 Pasal 4 Ayat 2. Ada beberapa alasan. Yang pertama, istri tersebut tidak menyerahkan kewajiban sebagai layaknya seorang istri kepada suami. Yang kedua, istri tersebut sakit atau cacat secara fisik maupun mental, dan seharusnya suami untuk dapat mencari istri pengganti atau istri yang dapat memberikan atau melayani dia sebagai seorang suami. Dan terakhir, yaitu istri tersebut mandul atau tidak bisa memberikan keturunan. Prosedur poligami menurut PP nomor 9 tahun 75, suami wajib mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan. Lalu pengadilan melakukan pemeriksaan kepada istri yang bersangkutan apakah sang istri memperbolehkan atau menyetujui sang suami untuk melakukan poligami tersebut. Baiklah, berikutnya saya akan menyampaikan materi mengenai dampak poligami. Poligami mempunyai dampak positif maupun dampak negatif. Di antara dampak positif poligami, yang pertama terhindar dari maksiat atau zina, yang kedua memperbanyak keturunan, yang ketiga melindungi para janda, yang keempat kebutuhan seksual suami terpenuhi saat istrinya sedang sakit atau berhalangan, dan yang kelima istri terpacu untuk melakukan yang terbaik bagi suaminya. Sedangkan dampak negatif dari poligami, yang pertama pilih kasih, karena suami yang tidak berlaku adil. Yang kedua dekat pada kefukuran. Hal tersebut rawan terjadi karena percekcokan di antara suami istri yang disebabkan beberapa hal. Misalnya istri yang tidak rela dimadu sehingga segala sesuatu dalam pandangannya itu nampak buruk. Yang ketiga, anak merasa kurang disayang karena jarang bertemu dengan ayahnya. Yang keempat, terjadinya persaingan tidak sehat di antara para istri. Dan yang kelima, terjadinya konflik internal di dalam keluarga. Selanjutnya mengenai hikmah dari poligami. Poligami dibolehkan bukanlah tanpa alasan dan tujuan tertentu. Sudah pasti
poligami ini mempunyai maslahat bagi umat manusia. Di antara hikmah poligami yang pertama, wanita mempunyai 3 halangan, yaitu haid, nifas, dan keadaan yang belum sehat setelah melahirkan. Dalam keadaan ini, suami dibolehkan poligami sehingga hikmahnya suami terjauhkan dari jurang perzinahan. Yang kedua, untuk melindungi martabat wanita akan lelaki yang tidak bisa menahan hawa nafsunya. Yang ketiga, untuk mendapatkan keturunan karena istrinya yang mandul. Yang keempat, untuk mengurangi terjadinya perceraian disebabkan istrinya mandul atau sakit-sakitan. Yang kelima, untuk menghindari terjadinya kelahiran anak yang tidak sah atau anak di luar nikah. Berikutnya pembahasan mengenai perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang memiliki perbedaan keyakinan dan mempertahankan perbedaan keyakinan tersebut untuk membentuk suatu rumah tangga dengan tujuan ketuhanan yang Maha Esa. Dasar hukum perkawinan beda agama ini diatur dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 221, Surah Al-Maidah ayat 5, dan Surah Al-Mumtahanah ayat 10. Hukum dari perkawinan beda agama ditinjau dari 2 hal. Yang pertama, perkawinan laki-laki Islam dengan wanita musyrikah atau ahlul kitab. Perkawinan laki-laki Islam dengan wanita musyrikah hukumnya jelas haram dalam Surah Al-Baqarah ayat 221. Sedangkan perkawinan laki-laki Islam dengan ahlul kitab dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 5 dibolehkan. Namun dalam praktiknya, para ulama berpendapat bahwa hukumnya makruh tanzih, bukan makruh tahrim. Artinya, laki-laki Islam lebih baik menikah dengan wanita Islam, karena jika menikah dengan wanita ahlul kitab, itu berarti melawan yang lebih utama. Yang kedua, perkawinan wanita Islam dengan laki-laki musyrik atau ahlul kitab. Hukumnya haram dan jelas tidak sah secara mutlak, baik dengan laki-laki musyrik atau dengan ahlul kitab. Makasih syariah dan larangan pernikahan beda agama. Makasih al-syariah yaitu makna dan tujuan yang dikehendaki syarat dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. Perkawinan beda agama akan bertentangan dengan 5 pokok makasih al-syariah, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Larangan pernikahan beda agama terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 221. Batasan musyrik, batasan ahlul kitab dan kawin dengan ahlul kitab. Mencegah orang musyrik dalam bentuk apapun terlarang sama sekali. Apakah penyembahan berhala, orang murtad atau keluar dari agama Islam, menyembah sapi atau binatang lainnya. Orang-orang yang benar beriman Islam tak akan pernah mengambil resiko hanya untuk memuaskan nafsu syahwatnya semata. Dia bahkan lebih suka mengekang hawa nafsunya daripada melawan suatu yang dapat menyesatkan keimanannya dan menjadi orang musyrik. Dampak kawin beda agama. Pernikahan beda agama akan memberikan dampak diantaranya terhalangnya hak kewarisan antara suami dan anaknya, kesulitan dalam memberikan pendidikan keimanan kepada anak, 3. Mempengaruhi psikologi anak.